بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. Nah, baca, siapa yang mau baca? Babu qaulillahi ta'ala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran. Al-ayah. Baik. Wa qauluhu kata beliau, babu qaulillahi ta'ala ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Jadi ini beliau rahimahullah ta'ala tidak memberi judul bab. Iya, pada permasalahan ini hanya menyebutkan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dan ini yang diinginkan dari terjemah ini adalah bagaimana keadaan orang-orang yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dimintai doa dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya mereka ini sama sekali tidak memiliki apa-apa, tidak memberi manfaat, tidak pula memberi bahaya. Dan menerangkan pula bahwasanya siapa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu malaikat yang didekatkan atau nabi yang diutus, orang-orang soleh, itu mereka sama. Mereka tidak memiliki apa-apapun dari alam ini, memberi manfaat atau menahan bala, memberi bahaya. Dan sehubungan dengan apa yang kita bahas sebelumnya di pembahasan tentang apa? Dua bab sebelumnya. Tentang apa? Isti'adzah dan istighosah. Yang dimana keduanya ini adalah bentuk permintaan. Permintaan perlindungan dan permintaan dari sisi secara khusus untuk diangkat darinya bala, yaitu istighosah. Dan kita sudah terangkan bahwasanya itu adalah ibadah yang menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan cuma Allah yang memiliki, yang mampu untuk mengangkat bala, dan cuma Allah yang mampu untuk dimintai perlindungan dari segala hal yang hamba tidak inginkan terjadi padanya, dari gangguan-gangguan. Dan ini menjadi hal yang lain, menjadi bukti yang lain bagaimana orang-orang yang disembah selain Allah, yang dijadikan orang-orang kaum musyrikin sebagai sembahan selain Allah, itu hakikatnya tidak memiliki apa-apa, tidak mampu menolong, tidak memberi manfaat, tidak memberi bahaya. Baik yang disembah ini malaikat, para nabi, orang-orang soleh, semuanya sama, karena hal tersebut hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi sebab kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak untuk disembah, karena cuma Dia memiliki hal yang seperti ini. Iya. Dan selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu sembahan yang batil. Karena apa? Iya, tidak memiliki apa-apa sedikit pun di alam ini dari pengaturan dan selainnya. Jadi bisa dipahami kenapa dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk disembah, karena apa yang dimiliki. Iya. Dan kenapa sembahan selain Allah yang tidak berhak untuk disembah dikatakan sembahan batil? Karena tidak pantas untuk disebut sebagai sembahan. Kenapa?
Dia tidak mendengar, dia tidak bicara, dia tidak memiliki manfaat, tidak memberi bahaya. Dan di sini menjadi bukti lagi kenapa mereka disebut sembahan yang batil. Di ayat pertama sudah diterangkan, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusuhum yansurun. Ada 4 sifat di sini yang dinafikan. Dan ini menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah yang memiliki dan tidak dimiliki siapapun selain dari Allah Subhanahu wa taala dari sembahan-sembahan. Yang pertama Allah katakan ayusyrikuna ma la yakhluq. Pertama, mereka tidak mencipta. Mereka tidak mencipta. Itu sifat yang pertama. Wa hum yukhlaqun, dan mereka yang diciptakan, makhluk. Kalau makhluk berarti apa? Punya Rabb, punya Khalik. Butuh kepada yang menciptakan. Bagaimana bisanya seorang meminta kepada makhluk sedangkan makhluk ini butuh kepada Al-Khaliq? Dia dicipta, butuh diatur, butuh dibimbing, butuh asupan-asupan dari rezeki. Bagaimana bisa seorang menyembah, meminta kepada makhluk sedangkan makhluk ini makhluk lemah, butuh kepada Al-Khaliq. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi makhluk tersebut. Kemudian sifat yang ketiga di sini adalah wala yastati'una lahum nasra. Tidak mampu menolong siapa yang meminta kepadanya. Untuk minta pertolongan, minta perlindungan, minta manfaat, dijauhkan dari bahaya, mereka tidak mampu menolong. Siapa yang meminta kepadanya tidak mampu menolong. Apalagi sifat yang keempat, wala anfusahum yansurun, bahkan mereka tidak mampu menolong dirinya sendiri. Tidak mampu menolong dirinya sendiri. Artinya dia punya tanggung jawab sendiri dari amalannya tak kala dia ada di dunia. Dari dosanya pertanggungjawabkan sendiri, amalannya pertanggungjawabkan sendiri. Jadi 4 sifat ini menunjukkan bagaimana sepantasnya seorang tidak menyembah kepada selain Allah. Dan seharusnya ibadah, meminta, berdoa, berharap itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, yang memberi pengaturan kepada makhluk, yang Maha menolong, dan yang Maha melindungi. Lihat, selain Allah punya sifat 4 ini. Di sini jadi ayat ini berapa sifat disebutkan? Kekurangan. Bagaimana sembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Pertama, tidak mencipta. Yang kedua, dia diciptakan. Paham maknanya diciptakan ini? Yang ketiga, tidak mampu menolong siapa yang meminta kepadanya pertolongan. Yang keempat, tidak mampu menolong dirinya sendiri. Jadi ini paham maksud ayat ini, apa maksud bab ini? Jadi ini bab sebagai penguat lagi burhan-burhan tauhid, bagaimana keesaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi satu-satunya sembahan yang berhak untuk disembah, dan bagaimana penjelasan tentang kebatilan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhak menjadi sembahan karena memiliki sifat-sifat yang tidak mengharuskan, tidak menjadikan dia sebagai sembahan. Sebagai sembahan. Bisa dipahami sampai sini? Dan ayat yang setelah ini masih seperti itu. Menjelaskan bagaimana keadaan makhluk yang tidak pantas untuk diserahkan padanya ibadah apapun. Nah, wa qawluhu walladzina tad'una min dunihi ma la yamliquna min qitmirin. Al-ayah. Fi sahihi an Anas radhiyallahu anhu qala syajja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin faqala kaifa yuflihu qaumun situ tidak ada wa kusirat rubaiyatuhu. Tidak ada, tambah itu. Mungkin sakot itu. Wa kusirat rubaiyatuhu. Kaifa yuflihu qaumun syajjun nabiyyahum fanazalat laisa laka minal amri syai'un. Wa fihi an ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i fi raq'atil akhirati minal fajri yaqulu
Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa fulanan wa ba'dama yaqulu sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu fa anzalallahu laisa laka minal amri syai'un wa fi riwayatin yad'u ala Safwan bin Umayyah wa Suhail bin Amrin wal Harithi bin Hisham fanazalat laisa laka minal amri syai'un wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin qala ya ma'syara Quraisyin au kalimatan nahwaha ishtaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'a ya Abbasu bin Abdul Muttalib la ugni anka minallahi syai'an ya Safiyyatu ammata Rasulillahi la ugni anki minallahi syai'an wa ya Fatimatu binta Muhammadin salini ma syi'ti min mali la ugni anki minallahi syai'an. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala untuk menerangkan kembali maksud dari bab wa qaulillahi ta'ala walladzina tad'una min dunihi ma la yamlikuna min qitmir. Lanjutan ayat kata Allah in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala walladzina tad'una min duni, orang-orang yang berdoa dari selain Allah Subhanahu wa taala ma yamlikuna min qitmir. Mereka sama sekali tidak memiliki walaupun sebesar atau setipis dari qitmir. Qitmir itu selaput tipis di dalam kurma, di kurma. Iya, di dekat dengan bijinya itu ada yang tipis. Bagaimana Allah SWT mengibaratkan yang disembah selain Allah SWT ini tidak memiliki apa-apa walaupun setipis dari qitmir ini. Iya. Dari sini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang disembah, orang-orang yang menyembah selain Allah SWT itu mengharapkan sesuatu yang tidak ada. Mengharapkan sesuatu yang tidak ada. Iya, karena mereka meminta kepada sesuatu yang tidak memiliki apa-apa. Bahkan walaupun setipis dari qitmir ini. Terlebih apa yang mereka minta dari perkara yang besar seperti apa? Meminta manfaat atau tertahan dari bahaya. Meminta hal-hal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah. Minta rezeki, minta berkah, minta ini, minta itu. Lihat. Jadi mereka mengharap sesuatu yang mereka tidak akan dapatkan dari siapa yang dia minta kepadanya. Kalaupun mereka dapatkan, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kehendaki dan itu bentuk dari apa? Istidrat untuk mereka. Iya. Di lanjutan ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tad'uuhum" jika kalian memanggil mereka, berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum. Mereka tidak akan mendengar doa kalian. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat dari orang-orang yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menjadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mendengar dari doa. Jadi orang yang berdoa kepada wali-wali penghuni kubur itu hakikatnya mereka bicara sendiri. Mereka bicara sendiri. Bahkan Allah ibaratkan walau sami'u, walaupun mereka mendengar mastajabu lakum, sama sekali mereka tidak akan menjawab doa kalian. Menunjukkan bahwasanya perkara seperti ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta. Dia Maha mendengar dan Dia Maha menjawab dan Dia Maha memiliki segala sesuatu. Maka minta kepada Allah. Esakan Allah SWT dalam ibadah. Minta kepadanya manfaat. Dijauhkan dari bahaya. Dia yang mendengar
kemudian dia menjawab doa, dan dia memiliki apa yang kita minta. Selain dari Allah, tidak memiliki apa-apa. Tidak mendengar seorang berdoa, ya fulan, iya, unsurni, ya fulan, ini. Bicara sendiri. Siapa yang minta kepadanya tidak mendengar. Kalaupun mendengar, kata Allah, la yasma'u du'aakum. Iya, apa? Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak akan menjawab doa. Iya, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak karena dia mendengar, dia menjawab doa, dan dia memiliki segala sesuatu. Jadi di sini ada berapa penafian di sini? Ada 3. Pertama, mereka tidak memiliki apa-apa di dunia, walaupun sebesar setipis dari khitmir. Iya. Kemudian yang kedua, mereka tidak bisa menjawab doa, atau mereka tidak bisa mendengar doa. Iya. Sedangkan Allah SWT yang maha mendengar. Dan yang ketiga, kalau mendengar, mereka tidak mampu menjawab. Adapun Allah, iya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Lihat. Iya. Adapun Allah Subhanahu wa taala menjawab doa, mendengar dan menjawab doa. Iya. Jadi ini 3 dalam ayat ini. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakan dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak berhak untuk disembah. Di sini seorang berpikir bagaimana bisa seorang meminta kepada selain Allah yang tidak memiliki apa-apa, tidak mendengar, kalaupun mendengar tidak bisa menjawab. Iya, sedangkan kita meninggalkan As-Sami' Al-Mujib, yamliku kulla syai'. Iya, itu Allah Subhanahu wa taala yang mendengar, yang menjawab doa, dan memiliki segala sesuatu yang kita minta. Apapun yang kita minta, Allah Subhanahu wa taala miliki dan mampu untuk memberikan kepada kita. Iya. Maka dari sini hendaknya seorang hamba melihat ini menjadi burhan-burhan tauhid. Iya, semakin mengkokohkan orang yang bertauhid dan menjadikan orang yang tidak bertauhid bertauhid. Iya. Orang yang tidak bertauhid, kalau dia lihat burhan-burhan seperti ini, dalil akliyah seperti ini, iya, bisa menggoyahkan hatinya untuk bertauhid kepada Allah. Dan orang yang bertauhid, semakin dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis wa fi sahih Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala shujja Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud wa kusirat tubaiyatuhu. Faqala kayfa yuflihu qaumun shajju nabiyahum? Fanazalat laysa laka min al-amri shay'. Wa fihi an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' fi ar-rak'ati al-akhirati min al-fajr Allahumma al'an fulan wa fulan ba'da ma yaqulu sami'a Allah liman hamida rabbana wa lakal hamd فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس من الأمر شيء. Lihat, ini kisah dari Nabi SAW di perang Uhud, dan semuanya di perang Uhud. Kata Nabi, tak kala Nabi SAW syujjah itu terjadi luka di mana? Di bagian wajah, kepala dan wajah. Iya, itu syujjah Nabi SAW. Artinya dilukai antara kepala dengan wajah. Maksudnya bagian kepala dan wajahnya. Ini siapa yang dilukai? Nabi. Wa kusirat rubaiyat, dan patah dari giginya yang rubai. Yang setelah senayannya yang 2 depan, kemudian di 4 itu di sampingnya. Iya. Lihat bagaimana kejadian terhadap Nabi SAW. Pertama dilukai antara kepala dan mukanya. Kemudian apalagi patah giginya. Tak kala dilukai, apa kata Nabi? Faqala kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum. Ini bentuk doa. Bagaimana mau kaum itu akan berhasil, akan merasakan falah, sedangkan mereka ini melukai nabinya? Iya, artinya Nabi SAW marah. Iya, seakan-akan ilzam atau bentuk penegasan bahwasanya kalian tidak akan merasakan kemenangan, iflah, kebahagiaan. Kenapa? Karena kalian melukai Nabi kalian.
turun ayat. Apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'. Tidak ada untukmu Muhammad sesuatu apapun dari perkara seperti ini. Artinya kau Muhammad, engkau Muhammad tidak memiliki apa-apa untuk mengatur, menjadikan makhluk ini bahagia atau tidak, menderita atau tidak. Tidak ada. Semua adalah perkara Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Siapa ini? Nabi SAW. Nabi SAW, orang yang paling mulia. Tidak ada lagi yang paling mulia setelahnya. Hah? Kala-kala orang soleh, kala-kala para nabi. Lihat, kalau saja Nabi SAW yang paling mulia, iya, dosanya diampuni yang berlalu akan datang. Iya, lihat bagaimana ibadahnya. Namun tak kala ditimpa musibah, lihat, dia tidak mampu menahan dirinya dari mana? Dari bala. Tidak mampu menahan dirinya dari bala. Iya, dilukai mukanya, dilukai kepalanya, hilang giginya. Siapa ini? Nabi. Tapi kenapa banyak orang menyembah kepada Nabi, meminta kepada Nabi, sedangkan Nabi saya sendiri tidak mampu untuk menahan diri dari bala. Sedangkan orang meminta untuk ditahan bala dari mana? Dari Nabi. Bagaimana caranya? Yang kedua, lihat Nabi SAW mendoakan orang yang melukainya. Kaifa yuflihul qaum syajju nabiyahum. Turun ayat, laisa laka minal amri syai'. Wahai Muhammad, engkau tidak memiliki apa-apa. Kenapa kau atur? Lihat, semuanya kembali ke mana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua pendalilan di sini. Dua pendalilan bagaimana burhan-burhan menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala menjadi satu-satunya sembahan yang berhak untuk disembah. Pertama adalah makhluk yang disembah oleh Allah tidak mampu menolong dirinya sendiri. Lihat Nabi SAW, makhluk yang paling mulia tidak mampu menolong dirinya. Bagaimana lagi orang menyembah selain dari Nabi SAW, menyembah orang-orang soleh di bawah derajatnya. Bahkan ada yang menyembah tidak tahu siapa di situ. Iya, tidak tahu apa minum balok apakah, tidak ada yang tahu. Iya, sekedar apa? Ikut-ikut saja, ini diagungkan, ini diagungkan. Iya, mungkin karena satu saja, apa dari Arab. Iya, tapi tidak tahu bagaimana keadaannya. Iya. Ini yang kedua, penafian bahwasanya Allah SWT yang memiliki segala sesuatu dan makhluk tidak ada apa-apanya dari pengaturan dunia. Laisa laka minal amri syai'. Tidak ada perkara apapun untukmu di alam ini, tidak ada. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Oleh karena itu seorang meminta kepada Allah SWT yang memiliki segala sesuatu, yang mampu menahan bala, yang mampu memberikan manfaat kepada makhluknya. Adapun makhluk yang disembah selain Allah, tidak mampu menolong dirinya. Bagaimana menolong orang lain? Nah, kalau dirinya saya butuh untuk ditolong, bagaimana yang menolong orang lain? Seperti kata Ibnu Taimiyah, seperti orang yang tenggelam minta tolong kepada orang yang tenggelam. Bagaimana caranya? Itu orang yang istighosah kepada makhluk seperti itu, kata Nabi, kata Ibnu Taimiyah. Seperti orang yang tenggelam minta tolong kepada orang yang tenggelam. Pertanyaannya, orang yang tenggelam ini bisa tolong dia? Iya, sama-sama mati sudah. Sama-sama tenggelam. Sama-sama tenggelam. Iya. Artinya dia yang tenggelam butuh juga ditolong, datang ke lagi minta tolong. Iya. Bukannya ditolong malah sama-sama jatuh ke bawah, turun. Seperti itu makhluk kalau dimintai sesuatu yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bisa tahu pendalilannya ini. Ya, jadi itu pendalilannya. Sama juga dengan ayat di ayat setelah, di hadis setelahnya. Cuma di ayat setelahnya ini bagaimana Nabi SAW mendoakan orang-orang yang melukai Nabi SAW terkali perang Uhud ini. Allahumma lan fulan ba'da ma yaqulu sami'allahu liman hamida rabbana lakal hamdu fa anzalallahu laisa laka minal amri syai'. Ini sebab turunnya ayat penafian sesuatu bahwasanya engkau tidak memiliki apa-apa di alam ini ya Muhammad. Dia ingin melaknat fulan karena mereka melukai Nabi SAW. Dan Nabi SAW tidak bisa menolong dirinya dan hanya mendoakan. Kemudian Allah SWT turunkan ayat bahwasanya engkau tidak memiliki apa-apa di situ. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di riwayat setelahnya dan wala Safwan, ini penamaan di ta'yin. Umayyah bin Suhail wa Amr bin Haris wa Hisham wa nazalat laisa min amri. Kenapa? Karena yang didoakan ini disebutkan masuk Islam dan bagus Islamnya. Bagus Islamnya. Artinya memang Nabi SAW tidak memiliki perkara gaib dalam permasalahan seperti ini. Kadang dilihat ini adalah orang yang
Iya, dalam kehidupannya tidak pernah antum lihat sholat dan seterusnya, tapi jangan bilang kita katakan penghuni neraka ini sudah masuk neraka. Iya, bisa saja Allah SWT beri hidayah dan semua adalah milik Allah SWT. Iya, kita tahu apa isi hatinya. Apa isi hatinya? Diterangkan dalam hadis ya, di hadis Nu'man bin Bashir kalau tidak salah, kata Nabi SAW, iya, inna ar-rajula ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta laysa bainahu wa bainaha dira' fayasbiqu al-kitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhulul jannah. Tidak ada yang tahu hatinya, beramal dengan amalan neraka, iya, sampai tidak ada yang mengantari dia dengan neraka kecuali dira', iya, sejengkal sehasta, iya, sedikit, artinya seakan-akan dia sudah penghuni surga, penghuni neraka sudah. Tapi apa? Fayasbiqu alaihil kitab. Iya. Kemudian dia beramal penghuni surga, kemudian masuk dalam surga. Tidak ada yang tahu. Demikian pula seorang yang berada di atas iman dan seterusnya itu jangan bangga. Iya. Jangan bangga. Dalam riwayat lain, fima yabdu minan nas, fima yabdu linnas, apa yang nampak manusia. Jadi kadang orang tidak ada yang tahu hatinya. Kita lihat ini, iya. Kita tidak tahu apa hatinya. Iya, itu semua adalah kita hukumi secara zahir saja. Iya, dan kita doakan dia adalah orang-orang yang baik. Kalau dia jatuh dalam kesalahan, kita doakan dia selamat. Allah SWT mengampuni dan dia mendapatkan hidayah. Seperti itu muslim yang baik, mukmin yang baik. Bukan melihat saudaranya jatuh malah ditayin ini. Tidak ada yang tahu. Karena perkara semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, di sini terlihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala atau Nabi SAW tidak mampu menahan dirinya, menolong dirinya, kemudian Allah menafikan bahwasanya tidak ada dari Muhammad sesuatu apapun. Semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian di yang terakhir di sini, wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alaihi. Iya, Nabi SAW berdiri di tengah keluarganya tatkala turun ayat wa andir ashiratakal aqrabin, beri peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Qala ya ma'syar Quraisy, maka Nabi SAW memanggil siapa? Secara umum dulu, Quraisy. Atau kalimatan nahwa, atau kalimat yang semisal dengannya. Apa kata Nabi kepada mereka? Ishtaru anfusakum, beli diri kalian, yaitu beli dengan ketaatan. Habiskan waktu kalian, harta kalian untuk ketaatan. Itu namanya. Iya. Dari apa yang Allah SWT berikan kepada kalian, dari umur, kesempatan dan kesehatan, tenaga, seterusnya, alat, maka jadikan itu sebagai alat, sebab untuk kalian taat kepada Allah SWT, semakin memperbanyak amalan. Ishtaru anfusakum, beli diri kalian dengan apa? Dengan ketaatan. Dengan ketaatan. Apa kata Nabi? La ugni ankum minallahi syai'. Saya tidak bisa mencukupkan kalian sedikit pun di hadapan Allah SWT. Tidak ada. Jangan bilang kamu datang, saya keluarganya Nabi Muhammad. Tidak ada. Saya tidak memiliki apa-apa. Lihat, Nabi SAW berlepas diri. Tiba-tiba ada orang datang, minta untuk ditolong oleh Nabi SAW. Iya, meminta. Iya, saya adalah umatmu ini dan ini. Jangankan umatmu, ini yang paling dekat dulu, Quraisy, dari keturunannya. Kemudian setelah itu, ya Abbas, terdekat lagi, lebih dekat lagi, pamannya, binta Abdul Muttalib, ibn Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi syai'. Kemudian ke tantenya, ya Sofia, ammat Rasulullah SAW. Iya, lihat, ini saudara dari bapaknya. La ugni anki minallahi syai'. Sama, saya tidak bisa mencukupkan di sisi Allah sedikit pun untuk mendadah. Jangan kau datang bilang saya kemenakannya Nabi. Iya, tapi bawa apa yang kau amalkan di dunia. Iya. Kemudian yang terakhir, anaknya ya Fatimah binta Muhammadin, salini min mali ma syi'. Salini min mali ma syi'. Iya, minta kepada aku harta apa yang kau kehendaki, saya kasih apa yang saya punya. Tapi la ugni anki minallahi syai', tapi dari hadapan Allah SWT saya tidak bisa memberimu apa-apa.
Iya, bukan artinya menafikan syafaat, tidak. Tetap ada syafaat Nabi SAW. Cuman bagaimana Nabi SAW tidak mampu menolong jika seorang jatuh dalam maksiat, jatuh dalam kekufuran, kemudian Nabi SAW berdiri kemudian menolongnya. Bahkan syafaat sendiri sudah berlalu bersama kita. Itu bisa terpenuhi syafaat dengan 3 apa? 3 syarat. Pertama apa? Ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Ridho terhadap orang yang memberi syafaat dan diberi syafaat. Lihat. Sampai syafaat saja ada apa? Ada syaratnya. Artinya tidak mutlak Nabi SAW akan memberi syafaat kepada siapapun. Iya. Lihat. Tidak ada. Di sini kita melihat bagaimana Nabi SAW manusia biasa. Lalu kenapa banyak orang yang gulu terhadap Nabi SAW, menjadikannya sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan selainnya. Lebih daripada di bawahnya Nabi SAW dari orang soleh yang diagungkan, sampai dia menyerahkan ibadah menjadi hak Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril datang kepada Nabi SAW kemudian katakan, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sebagaimana engkau kehendaki karena engkau akan mati. Lihat, disifati bahwasanya Nabi SAW itu akan mati. Artinya kalau mati berarti makhluk apa ini? Lemah, butuh. Ada yang mematikan, ada yang menghidupkan. Ada yang memberi batasan hidup. Kenapa hidup sampai sebegini? Ada yang menjaminnya. Dan sudah sampai waktunya Allah SWT yang mematikannya. Lihat, harusnya kita minta kepada siapa yang menghidupkan dan siapa yang mematikan. Siapa yang menghidupkan dan siapa yang mematikan Nabi Muhammad SAW itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat. Jadi ini burhan-burhan tauhid untuk menegaskan bagaimana seorang semakin bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan orang yang bertauhid ini berpikir dengan secara akalnya bagaimana bisa menyembah selain Allah yang tidak mampu. Dia bukan pencipta dan dia makhluk. Dia tidak bisa menolong dirinya dan tidak pula menolong orang lain. Tidak mendengar dan tidak menjawab doa. Tidak mampu bicara. Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki apa-apa di dunia dan seterusnya dari kekurangan-kekurangan yang menjadikannya tidak pantas untuk disembah dan menjadikan cuma Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tersebut. Dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah, berhak untuk disembah. Baik. Sekarang kita masuk di masail untuk bab ini. Fihi masail al-ula tafsirul ayatain, as-tsaniyatu. Baik. Pelan-pelan atau baca saja? Kata beliau, di sini ada masail dalam bab ini. Yang pertama adalah tafsirul ayatain. Di 2 ayat yang pertama di bab, kemudian ayat yang kedua sudah kita terangkan. Penafsiran artinya sesuai dengan bab. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana makhluk yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu makhluk lemah. Yang tidak berhak menjadi sembahan selain Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang mereka miliki. Sebaliknya, Allah memiliki sifat tersebut. Maka dari itu dia yang berhak untuk disembah, berhak untuk disembah. Di ayat yang pertama berapa sifat tadi? 4. Apa itu? La yakhluq wa hum yukhlaqun, la yastati'una lahum nasra, wa la anfusahum yansurun. 4. Kemudian yang kedua 3. Apa itu? Tidak memiliki apa-apa walaupun sehelai qitmir. Kedua, la yasma'u du'a. Ketiga, walau sami'u istajabu lakum. 3. Jadi 7 semua. Itu ayat ini. Nah, fadl. As-tsaniyatu qissatu Uhudin. Qissatu Uhudin. Di perang Uhud bagaimana Nabi SAW di situ apa? Dilukai.
kemudian patah giginya, kemudian mendoakan, bahkan seperti memastikan bahwasanya tidak akan merasakan iflah, keberuntungan. Kemudian turun ayat laisa laka minal amri syai'. Di sini ada beberapa pendalilan menerangkan bagaimana kelemahan atau ketidakpantasan selain dari Allah Subhanahu wa taala menjadi sembahan. Di situ apa? Nabi SAW tidak mampu menolong dirinya sendiri. Kemudian adanya bentuk tambih dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi SAW ini tidak memiliki apa-apa. Dan ini apa yang dinafikan ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu memberi manfaat, memberi bahaya dan menahan bahaya. Demikian pula dialah yang memiliki segala sesuatu. Maka hendaknya seorang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. As-salisatu kunutu sayyidil mursalin wa khalfahu sadatul awliya'i yu'minuna bis salati bis salati. Iya. Yang keempat, kunutu sayyidil mursalin di hadis setelahnya, ya, di salat fajar di rakaat terakhir. Iya. Kunut sayyidil mursalin wa khalfahu sadatul awliya yu'minuna fis shalah. Di sini bukan sekedar penetapan bahwasanya disyariatkannya kunut nawazil, enggak. Bukan sekedar itu. Tapi lihat bagaimana yang kunut ini siapa? Sayyidul mursalin. Yang mengaminkan siapa? Sadatul Aulia. Siapa itu? Sahabat. Lihat. Tapi apa ayat yang turun? Yang kedua, Nabi SAW sedang ditimpa musibah. Iya, dikena apa? Dilukai kepala atau wajahnya. Dan dipatahkan giginya. Iya. Tapi apa kata Allah SWT? Laisa laka minal amri syai'. Laisa laka minal amri syai'. Lihat. Menunjukkan betul-betul bagaimana segala sesuatu itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepemilikan dari seorang hamba untuk menjamin fulan bin fulan begini fulan, tidak ada. Iya, tapi itu apa? Semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pemastian untuk kita. Karena perkara hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Iya, lihat. Jadi bukan sekedar apa disebutkan penulis di sini sekedar di sini ada kunut nawazil. Tidak ada. Tapi lihat bagaimana susunannya ini. Nabi SAW dilukai. Kemudian Nabi SAW yang kunut. Sayyidul Mursalin. Kemudian diaminkan oleh siapa? Sadatul Aulia. Para sahabat. Yang dimana Allah SWT katakan, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtau. Jaminan. Kalau mereka beriman seperti keimanan kalian para sahabat, maka sungguh mereka telah berada di hidayah. Tapi bersama dengan itu apa? Allah mengatakan laisa laka minal amri syai'. Iya, besar tapi tetap Allah SWT katakan kamu tidak mempunyai apa-apa. Semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Nah. Ar-rabi'atu annal mad'uwa alaihim kuffarun. Iya. Annal mad'u alaihim, yang didoakan kejelekan adalah kufar. Bukan sekedar pengkhabaran. Jadi mereka sebelumnya kufar, kemudian satu masuk Islam. Tapi apa yang diinginkan penulis? Perhatikan baik-baik. Bahwasanya dorongan untuk terijabah doanya ada. Kenapa? Karena yang doakan ini siapa? Kufar. Iya, orang yang sudah kufur kepada Allah SWT. Artinya harapan untuk dijabah doanya. Pertama, Nabi SAW sudah dilukai. Yang kedua, Nabi yang berdoa. Kemudian diaminkan oleh siapa? Para sahabat. Kemudian yang didoakan kejelekan siapa? Kufar. Tapi bersama dengan itu apa? Turun ayat laisa laka minal amri syai'. Menunjukkan betul-betul yang memiliki segala sesuatu cuma siapa? Cuma Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang berpikir. Iya, kenapa bisa-bisanya meminta kepada makhluk yang dimana dia tidak mampu memberikan apa-apa? Iya.
Yang di mana Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sesuatu, yang memberikan segala sesuatu, yang memiliki sesuatu ditinggalkan. Ditinggalkan. Iya. Nah, itu mananya. Kelima. Al-khamisatu annahum fa'alu asya'a ma fa'alaha ghalibul kuffari minha syajjuhum nabiyahum wa hirsuhum ala qatlihi wa minha at-tamthilu bil qatla ma'annahum banu ammihim. Iya. Yang kelima, bahwasanya mereka melakukan sesuatu apa yang annahum fa'alu asya'a ma fa'alaha ghalibul kuffar. Bahwasanya mereka melakukan sesuatu yang tidak dilakukan kebanyakan dari kufar. Iya. Yang tidak dilakukan kebanyakan dari kufar. Di antaranya adalah syajju nabiyahum wa hirsuhum ala qatlihi wa minha tamsilu bil qatla, itu membunuh kemudian dia dicincang-cincang. Iya, dicincang-cincang seperti terjadi pada Hamzah bin Abdul Muttalib. Ma'annahum banu ammihim. Lihat bagaimana dalam hal tersebut, iya, apa yang dilakukan oleh orang kufar ini dilakukannya tidak sama dengan apa yang dilakukan kebanyakan dari kufar. Iya, kufar. Namun tetap Nabi SAW tak kalah mendoakan mereka. Iya, yang dimana mereka ini tidak melakukan hal yang dilakukan oleh banyak kufar dari pelampauan batas, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Iya. Bersamaan dengan mereka kufur, tapi mereka tidak melakukan apa? Hal yang melampaui batas. Iya, melampaui batas. Namun tak kala Nabi SAW mendoakan mereka. Iya, bahkan menyebut namanya. Dalam riwayat di mana Nabi SAW pun tertimpa hal yang tidak mengenakan dirinya. Turun ayat semisal dengan ayat yang sebelumnya. Semisal dengan ayat sebelumnya. Jadi masalahnya di sini adalah kata Nabi, kata penulis rahimahullah, annahum fa'alu asya' ma fa'alaha ghalibul kuffar. Iya. Maksudnya mereka melakukan sesuatu apa yang tidak dilakukan oleh kebanyakan dari kufar. Di antaranya syajjuhum nabiyahum, hanya sekedar melukai dari Nabi SAW. Kemudian ada semangat untuk membunuh nabinya. Iya. Kemudian di antaranya juga ada tamsil dalam qatlah. Ma'annahum banu ammihim. Iya. Bersama mereka adalah anak-anak dari paman-paman mereka. Iya. Dekat. Tapi bersamaan dengan itu Nabi SAW tetap dapat peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya apa yang dilakukan ini itu tidak ada haknya, untuk melaknat atau memastikan dia tidak di atas keberuntungan, karena segala sesuatu hanya milik Allah Subhanahu wa Taala. Nah, as-sadisatu anzalallahu alaihi bidzalika laisa laka minal amri syai'un. As-sabi'atu. Kemudian kata penulis, anzalallahu alaihi fi dzalika laisa laka minal amri syai'. Ini talilnya dari apa yang sebelumnya itu, dari yang keberapa? Dari yang yang ketiga, keempat, kelima. Kemudian di ayat terakhir, di yang keenam, yaitu turun ayat itu. Dari apa yang terjadi pada Nabi SAW, maksudnya ada dorongan untuk Nabi SAW ini benar. Ya, dalam doanya, ijabah doanya, ada korina-korina atau dukungan dari hal tersebut. Namun tetap Allah SWT katakan, laisa laka minal amri syai'.
menunjukkan bahwasanya segala sesuatu itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan makhluk tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki apa-apa, tidak bisa memberi bahaya dan tidak pula bisa menahan bahaya. Memberi manfaat. Naam. As-sabi'atu qawluhu aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fataba 'alaihim fa'amanu. Kata beliau di sini, au yatuba 'alaihim au yu'adzibahum. Lihat. Ini lanjutan ayat. Laisa laka minal amri syai' au yatuba 'alaihim au yu'adzibahum. Tidak ada untuk Muhammad sesuatu apapun. Atau Allah akan menerima tobatnya atau Allah akan mengadabnya. Kamu tidak punya apa-apa di situ. Semua adalah milik Allah SWT. Lihat, kenapa seperti itu? Lihat, orang yang Nabi SAW doakan dengan laknat, yang melukai Nabi SAW, kemudian Nabi SAW mendoakan dengan kelaknatan, itu di akhirnya mereka masuk Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Au yatuba 'alaihim au yu'adzibahum." Kata penulis, "Fataba 'alaihim fa'amanu." Maka Allah pun menerima tobat mereka dan mereka pun beriman. Mereka beriman. Lihat. Kita tidak tahu. Dan keimanannya, keislamannya bagus. Sedangkan mereka ini orang yang sudah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana kesempurnaan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kudronya. Dia memberi taufik siapa yang Allah kehendaki dan memberi kesesatan siapa yang Allah kehendaki. Namun taufik dan idlal ini itu dengan qaid yang kita sudah sebutkan dari ilmu Allah, dari keutamaan Allah dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Adapun idlal dari ilmu Allah dan keadilan Allah dan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semata-mata memberi hidayah dan tidak pula semata-mata menyesatkan, tapi semua dibarengi dengan hikmah, keadilan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat di sini. Kita tidak tahu. Nah. As-saminatu al-kunutu fin nawazili. Di sini ada syariat qunut fin nawazil. Adanya syariat dikatakan qunut nawazil ketika terjadi sesuatu, adanya gangguan dari musuh kepada kaum muslimin, itu disyariatkan untuk qunut nawazil. Berdoa supaya dihilangkan gangguan tersebut, minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan qunut nawazil ini dari pembahasan fikih itu dilakukan di mana saja, dari setiap salat, tidak mengkhususkan salat subuh, tidak pula salat maghrib, tidak pula salat yang lain. Namun disyariatkan di setiap sholat dan tidak dikhususkan untuk di rakaat terakhir. Tapi dia di mana setelah bangun dari ruku'. Nah. At-tasi'atu tasmiyatul mad'uwi alaihim fis salati bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Kata beliau, penamaan yang didoakan kejelekan atasnya dalam sholat dengan namanya atau nama bapaknya, seperti dalam hadis. Nah, dan ini kata Ibnu Utsaimin, kalau ada maslahat itu boleh, dan itu tidak dianggap dari ucapan di luar sholat, ucapan manusia, karena itu bagian dari doa, dan sholat itu dipenuhi dengan doa. Itu disebutkan oleh Muslimin rahimahullahu ta'ala. Jadi penyebutan nama boleh, tapi adanya maslahat. Seperti di dalam hadis, Allahumma la'an Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Al-Harith bin Hisham. Naam. Al-ashiratu la'nul muayyina fil kunuti. Cuman disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasanya melaknat dari orang tertentu, itu dari hal yang dilarang. Melaknat orang tertentu itu dilarang. Adapun melaknat dari sisi umum, itu dari hal yang dibolehkan karena sifatnya umum tanpa kita ketahui siapa yang dilaknat.
Adapun secara ta'yin itu disebutkan dari hal yang dilarang, dari hal yang dilarang. Taib. Kemudian yang ke-10, la'nul muayyani fil qunut. Ini dia. Laknat orang tertentu dalam qunut. Ini disebutkan bahwasanya sebelumnya dibolehkan, kemudian setelah itu dilarang. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Iya. Bahwasanya ini pernah terjadi, kemudian setelah itu dilarang darinya, kemudian setelah itu dilarang darinya. Nah, al-hadiyata asyarata qissatuhu sallallahu alaihi wasallam lamma unzila alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. iya, di sini ada kisah Nabi SAW, tak kira turun ayat atasnya wa anzir ashiratakal aqrabin, di mana Nabi SAW memanggil semua kerabat terdekatnya dari Quraisy, kemudian pamannya, kemudian bibinya, kemudian setelah itu anaknya. Kemudian mengatakan la ugni ankum minallahi syai'a. Iya, saya tidak memiliki apa-apa bisa menolong kalian sesuatu apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ishtaru anfusakum. Iya, maka jadikan beli diri kalian dengan ketaatan. Iya, itu amalan menjadi tanggung jawab. Iya, sampai Abu Thalib tak kala meninggal, apa kata Nabi? Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Artinya harus ada hujjah juga. Apa itu? Kalimat la ilaha illallah. Iya, baru mungkin bisa ditolong. Tapi dengan apa? Kalimat la ilaha illallah diucapkan dengan ikhlas dan diucapkan dengan keyakinan dan ilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Naam. Al-hadiyata as-saniyata asyarata jadduhu sallallahu alaihi. Jiddu. Kalau jaddu kakeknya. Jiddu. Semangat. Manjadda wajada ya. Manjadda wajada. Jidduhu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal amri bihaisu fa'ala ma nusiba bisababihi ilal jununi wa kadzalika law yaf'aluhu muslimun al-ana. Iya, kata beliau jidduhu sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal amr, pada perkara ini. Tak kala datang turun ayat kemudian sampaikan dakwah seperti ini, seperti itu. Iya, bihaisu fa'ala ma nusiba bisababihi ilal junun. Yang di mana tak kala Nabi SAW menyampaikan dakwah seperti ini, itu disandarkan kepadanya sifat gila. Iya. Bagaimana menyampaikan tauhid? Iya, mengajak kepada tauhid. Itu Nabi SAW diberi lakop-lakop yang tidak mengenakan. Dikatakan tukang sihir, tukang syair, majnun. Iya, seperti itu. Orang yang mengemban dakwah seperti itu. Dakwah hak seperti itu, dapat ujian-ujian, lakop-lakop. Iya, sekarang ahli sunnah wal jamaah banyak lakopnya dari orang-orang yang tidak senang dengan dakwah dari para salaf. Iya, para ahli sunnah wal jamaah, yang dimana mereka menyampaikan al-haq. Itu karena ada hal yang tidak bertentangan dengan keyakinan mereka. Iya, menjadikan mereka rugi. Ini hakikatnya mereka tidak mencari kebenaran. Iya, mereka tidak menginginkan kebenaran. Sampaikan padanya al-haq, namun mereka menolak dan mengalihkan dengan memberi lakop kepada ahli sunnah. Kata beliau, wa kadzalika law yaf'aluhu muslimun alan. Demikian pula orang muslim ya, sekarang kita lihat. Iya, orang yang berdakwah tauhid, iya, itu dikira orang yang mengajak kepada perpecahan. Orang yang melarang kesyirikan, iya, disangka orang yang mengajak kepada perpecahan. Orang yang mengajak kepada al-haq, akidah yang benar yang dibawa oleh para salaf dari Nabi SAW, itu dikira membawa apa? Perpecahan dan seterusnya. Iya, itu akan diberi apa? Lakop-lakop. Iya, sebagaimana yang kita sudah sebutkan di usul sittah ya, bagaimana perkara itu terbalik. Al-haq jadi batil, batil jadi al-haq, tauhid jadi syirik, syirik jadi kesyirikan, jadi tauhid, perpecahan jadi ijma' dan ijma' jadi perpecahan, ilmu jadi kebodohan dan kebodohan jadi ilmu dan seterusnya. Iya, dan seterusnya. Nah,
as-salisata asyarata qawluhu lil ab'adi wal aqrabi la ughni anka minallahi syai'a hatta qala ya Fatimatu binta Muhammadin la ughni anki minallahi syai'a fa idza sarraha wa huwa sayyidul mursalina bi annahu la yughni syai'an an sayyidati nisa'il alamina wa amana al insanu bi annahu la yaqulu illa al haqqa thumma nadhara fima waqa'a fi qulubil qawwasi Ya. qawwasin nasi Khawasi di tasydid sodnya bukan wawnya. qawwasin nasil yawma tabayyana lahu tarkut tauhidi wa gurbatud dini. Iya. Kata beliau yang ke-13, qauluhu lil ab'adi wal aqrab. Ucapan Nabi SAW untuk yang paling jauhnya dari keluarganya, dari Quraisy, kemudian paling dekatnya itu anaknya. La ugni anka minallahi syai'a. Saya tidak bisa mencukupkanmu dari Allah SWT sesuatu apapun. Iya. Hatta qala, sampai berkata Nabi SAW, ya Fatimah binta Muhammadin, iya, salini ma syi'ti min mali la ugni anki minallahi syai'a. Sampai kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, dia tidak mampu memberi apa-apa, tidak bisa mencukupkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, iya, seorang bapak kepada anak tidak mampu menolong, iya, dalam perkara seperti ini. Kata penulis, fa idza sarraha wa huwa sayyidul mursalin. Kalau saja Nabi SAW ini adalah sayyidul mursalin, kemudian menegaskan, apa yang ditegaskan, bi annahu la yughni syai'an an sayyidati nisa'il alamin, itu tidak bisa memberi apa-apa di hadapan Allah SWT kepada sayyidatil alamin, yaitu Fatimah. Wa amana al-insan bi annahu la yaqulu al-haq, dan manusia beriman bahwasanya Nabi SAW tidak mengucapkan kecuali hak. Jadi kita sudah tahu di sini bagaimana hakikat dari tauhid itu, bahwasanya sesembahan selain Allah SWT walaupun dia adalah nabi itu tidak mampu memberi apa-apa, tidak bisa menolong kita dengan apa-apa. Iya, tapi semuanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kalau kita sudah tahu seperti ini, kata penulis, summa nadhara fi ma waqa'a fi qulubi khawasin nasi al-yawm, kemudian kita melihat, kalau kita sudah yakini seperti ini, kemudian kita melihat apa yang terjadi pada hati-hati orang-orang yang terkhususnya manusia pada hari ini. Bagaimana mereka menggantungkan apa? Menggantungkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan mereka mengharap harapan yang besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, gulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang soleh. Kata beliau, kalau engkau sudah tahu hakikatnya dan engkau tahu lihat bagaimana keadaan saat ini orang-orang yang disebut dengan khawasun nas, iya, yang menganggap bahwasanya dia sudah aman, iya, karena adanya ini, adanya fulan, wali fulan, iya, dia jamin dirinya. Lihat, kata beliau, tabayyana lahu tarkut tauhid, maka jelaslah untukmu, iya, bagaimana orang yang meninggalkan tauhid, hakikat tauhid, ia menyandarkan diri kepada selain Allah, iya, dan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan meminta kepada Allah dan mengarah kepada minta kepada selain Allah. Jelas ini orang yang meninggalkan tauhid, wa ghurbatud din, dan engkau juga akan tahu bagaimana keasingan dari agama itu. Iya, keasingan agama. Yang dimana yang terkenal adalah bagaimana orang bergantung kepada selain Allah, kepada orang-orang soleh, kepada nabi, kepada malaikat, kepada orang yang dikenal dengan kesolehannya, dan meninggalkan hakikat dari agama, yaitu bergantung, meminta, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala sesuatu. Iya, bahkan sesembahan selain Allah itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kesimpulan dari bab ini adalah bagaimana kita semakin mengetahui bagaimana
kelemahan dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak berhak untuk disembah karena sifat-sifat yang mereka miliki. Yang dimana sebaliknya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sifat yang dimiliki oleh Allah yang dengannya dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Iya, maka seorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Minta pertolongan, minta rezeki karena dia Maha mendengar, Maha menjawab, dan dia mencipta segala sesuatu butuh kepadanya dan dia memiliki segala sesuatu apa yang kita inginkan. Taib. Sekira cukup dulu, insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk di bab yang setelahnya. Bab berapa ini? Hah? 12. Ini bab 15 yang habis. Berarti ini 16. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.